Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihil lima ukhliq wal khatimil lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua dilindungi oleh Allah dari segala bentuk fitnah akhir zaman. Sahabat semua, sahabat dari TV media yang kami semua hormati, alhamdulillah hari ini kami redaksi putuskan untuk memberanikan diri untuk membuat pengingatan kepada semua umat Islam, khususnya terkhusus warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harap diperhatikan betul apa yang terjadi pada saat ini. Ikhwani fillah, ini sudah terlalu melebar. Ini sudah terlalu berani dalam konteks kita membenturkan seluruh elemen sendi-sendi masyarakat yang sudah menyatu dalam kurun waktu umur sekitar ratusan, mungkin bisa ribuan tahun. Ikhwani fillah, dalam konteks mempublish dan memberikan informasi kepada seluruh umat manusia, terkhusus umat Islam. Hati-hati dengan segala bentuk konteks, bunyi atau isi dari sejarah itu sendiri. Terkhusus yang menerangkan seputar sejarah tokoh-tokoh besar, terlebih dia sultan, sunan, ulama. Ini sangat mengkhawatirkan kalau seandainya terkondisikan dari framing-framing orang jahat yang tidak bertanggung jawab. Mau dia memakai baju ulama, mau dia memakai baju pejabat, apapun bentuknya, atau aparat sekalipun, hati-hati dalam menyampaikan informasi. Kita ini hidup di zaman keterbukaan media informasi. Untuk itu kami sebagai praktisi media yang alhamdulillah memiliki channel yang berhubungan dengan konteks dakwah Islamiyah, para guru-guru, para ulama yang insya Allah merujuk ke satu tujuan adalah bangsa yang memiliki keharmonisan dari setiap elemen dan individu sejak dipupuk beberapa tahun lamanya. Dalam memberikan informasi, kami akan memberikan gambaran. Jangan sampai kita setelah ini kejebak. Ini semuanya ingin berlaku seperti media nasional, mengumumkan segala bentuk kejelekan atau kerusakan seseorang seenaknya. Menurut saya ini sudah terlalu berlebihan. Terlebih yang disudutkan adalah tokoh-tokoh beragama. Kami gambarkan di sini adalah ada flyer. Waspada pembelokan sejarah Indonesia darurat KBN kelompok begal nasab. Artinya saya nggak mau menyudutkan ke satu orang ini. Yang saya ingin jelaskan adalah orang ini tahu nggak kalau dalam framing sejarah itu ada sebuah pembelokan di setiap abad lamanya. Mulai dari zaman kerajaan, mulai zaman Portugis, VOC, semua terlebih di Nusantara ini banyak sekali yang terlibat dalam tatanan kenegaraan yang membuat kita ini sampai detik ini bingung mana yang harus menjadi acuan. Itulah kita pentingnya memberikan teori
pakem yang standar aja yang orang-orang itu belajar semua di wilayah-wilayah akademisi. Jadi jangan semua bicara sembarangan dalam konteks seperti ini. Ini sangat berbahaya dan ini sangat merugikan, terkhusus umat Islam sangat dirugikan. Kami memberikan judul dan satu tema contoh satu saja. Fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten. Apakah kami punya bukti? Kami akan mengejar bukti ini secara akurat dan konkret. Hari ini belum bisa kami pastikan, dan informasi yang ada di media, di seluruh website online, sejarah, ataupun yang sudah ada dibukukan, itu dalam kurun waktu berapa lama, itu harus diteliti lebih dahulu dari semua elemen. Dan tidak sembarangan, itu ada vakem-vakemnya. Riset sederhana saja, riset sederhana yang sifatnya akademisi. Ini harus ditentukan secara akademis. Semua jangan sampai sembarangan untuk menentukan tema di sebuah channel baik YouTube atau media nasional. Ini sangat berbahaya dan ini sangat subjektif kalau seandainya kita menentukan tema ini dengan sembarangan. Walhasil yang pada akhirnya kayak gini. Semua berita kita nggak bisa sortir, artinya nggak bisa menyaring karena kita terbiasa menelan berita mentah-mentah dengan tidak ada usaha dan upaya untuk memberikan solusi yang bermanfaat dari informasi kita sendiri, dan ini sangat berbahaya. Ikhwani fillah, di sini dalam menyimpulkan sebuah data yang wajib dipublikasi itu prosesnya seperti ini loh. Ini semua penting untuk kita teliti sebelum mempublish. Jadi dari ranah media kami menyalahkan beberapa channel yang luar biasa udah keterlaluan dan memvonis sebuah ras yang bersifat sudah berjalan ratusan tahun tiba-tiba dipatahkan oleh satu ulama yang menurut kami juga track recordnya belum terlalu jelas gitu. Dan menurut saya secara kacamata media ini nggak bagus dan ini sangat merugikan dan ini beresiko secara hukum. Ketika satu klan atau satu ras disinggung, satu orang aja, nggak usah satu ibaratnya satu institusi, satu orang aja itu berdampak resiko secara hukum. Dan hukum ini jika ditegakkan secara serius itu pasti kena, apalagi memutuskan nasab orang tua yang bukan jadi urusannya. Secara media itu nggak boleh seperti itu, dan itu harus diteliti lebih dahulu. Misalnya contoh yang sekarang sedang menjadi rujukan si penuduh. Si penuduh ini luar biasa, seolah-olah sudah valid betul mengambil data yang menjadi sumber sejarah. Contoh, Fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten. Syarifah Ratu Fatimah Banten yang tim redaksi sudah telusuri, walaupun belum sepenuhnya data itu kami dapat, tapi kami akan terus mempublish Fitnah Syarifah ini sejak kapan dan siapa pelakunya. Secara sejarah kan tidak bisa dibuktikan secara sembarangan. Ini konteks yang tidak dimengerti oleh beberapa pihak, mulai dari teori-teori yang sifatnya tidak beraturan. Teori-teori yang ada di YouTube, di channel, di semua platform media ini, itu sudah keterlaluan dan itu sudah sangat fatal sekali. Dan itu sudah merugikan bukan lagi satu orang, tapi penduduk dunia. Kalau satu saja melaporkan dengan serius dan melibatkan staf hukum yang ada di negara ini, itu sudah pasti bisa diproses karena ras itu sudah
sudah menjadi ketetapan hukum, tidak boleh diungkit dan tidak boleh dihina. Mereka ini mesti paham, terlebih yang komentar ini yang rata-rata yang kita lihat seperti ini dan suara-suara sumbangnya yang model seperti ini. Apa yang bisa dicontohkan dari bangsa ini? Nggak ada. Artinya jangan sampai membuat framing sejarah yang pada akhirnya hanya kepentingan kelompok tertentu. Tim redaksi sudah menghimpun banyak dari hal-hal yang bersifat menjerumuskan bentuk informasi dan sejarah. Jangan sembarangan dalam konteks ini. Kita fokus kepada fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten. Mungkin banyak yang nggak terima di sini. Ini yang harus dikonfirmasi oleh penuduh siapapun yang mengangkat tema ini. Media informasi yang ada di kita ini dibuat seperti ajang adu domba, semuanya berhak berkomentar, semuanya berhak menentukan bukti, tapi data-data yang seperti ini tidak pernah dibuktikan. Apa semua channel itu melakukan hal seperti ini? Contoh, kami akan memberi gambaran penjelasan mengenai kerajaan Banten ini mesti diteliti lebih dulu, dan kami akan memberikan masukan yang sifatnya dari mana unsur fitnahnya Syarifah Fatimah Banten ini masuknya dari sisi mana. Kami akan sedikit menjelaskan, bukan untuk memframing, tapi coba kita berpikir dari sisi part sejarah tahun per tahunnya. Kita harus berpikir jernih, jangan sampai kita terframing oleh akun-akun atau yang mengaku tokoh, tapi dia punya kepentingan dengan pejabat-pejabat yang sehari-harinya zolim kepada masyarakat. Itu nggak fair untuk memberikan informasi seperti itu, dan ini nggak boleh didiamkan. Maka itu kami putuskan, tim redaksi Dar TV ini bukan berarti ingin memprovokasi atau menghilangkan sejarah, tapi dan bukan membela satu sama lain, akan tetapi kita mau berusaha objektif. Kalau kita mau menuduh satu klan, itu jangan sampai kita nggak bisa membuktikan. Ratu Fatimah Banten ini terdapat di satu klan tertentu. Yang menduduh ini pernah nanya tidak dengan orang-orang yang punya ahli waris dari beliau. Minimal yang satu klan itu nggak boleh asal sebut Ratu Fatimah Banten pengkhianat yang bekerja sama dengan VOC. Ini tidak boleh seperti ini. Dan kita harus jangan atau begini, atau channel-channel ini mengambil data yang sifatnya ada di media massa mana? Contoh, sebutkan satu media nasional. Kami semua dari Dar TV insya Allah punya pengalaman di media nasional. Jadi jangan sampai sembarangan asal ngucap. Kalau seandainya si penuduh ini menunjuk ini datanya dari media ini, atau pejabat ini, itu harus serius mendalaminya. Jangan asal ngucap di channel masing-masing atau di blog masing-masing atau di website masing-masing mengatasnamakan lembaga institusi. Ini kalau dituntut secara hukum, ya ikhwani, masalah besar. Artinya kalau tidak diproses, maka misalnya ada pelapor dari klan tertentu, kalau tidak diproses, wah kita ini dosa berjamaah dan kita hancur rusak berjamaah. Kita harus luruskan dalam konteks ini, jangan sampai kita terjerumus. Ini belum terlanjur, namun hati-hati. Kita harus gunakan informasi itu dengan betul. Dan kami akan siapkan materi, dan kami akan bimbing dari mana selah-selah fitnah itu terjadi. Oke, ini ada channel yang menurut kami kawan yang mengupload ini lumayan bisa diikuti secara baik gitu, insya Allah.
Kali ini kita akan membahas yang namanya Kesultanan Banten. Nah, sebenarnya pembahasan mengenai Kesultanan Banten sudah sedikit disinggung di video-video sebelumnya, di mana dari pembahasan video sebelumnya didapatkan fakta bahwa yang namanya Kesultanan Banten ini berdiri tidak lepas dari konflik politik yang terjadi pada abad 16. Nah, peristiwa tersebut adalah peristiwa penaklukan Jayakarta, yang dalam video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa penaklukan Jayakarta ini adalah hasil usaha dari kerjasama antara Kesultanan Demak dengan Kesultanan Cirebon. Koalisi antara Demak dan Cirebon itu berhasil menaklukkan Jayakarta ya di tahun 1527 ya. Jadi Jayakarta atau Jakarta itu berhasil dikuasai oleh pasukan dari Demak dan juga Cirebon itu di tahun 1527. Tapi ternyata wilayah Banten sendiri justru sudah dikuasai oleh yang namanya Cirebon dari tahun 1526 ya. Kenapa kok bisa? Karena ya perang antara Demak Cirebon melawan Sunda Pajajaran dan juga Portugis itu sudah terjadi sejak tahun 1522 ya kan? Artinya 5 tahun sebelum mereka menguasai Jayakarta, mereka sudah mulai berperang, dan sebelum mereka menguasai Jayakarta, ternyata Kesultanan Cirebon ya sudah berpengaruh atau sudah menguasai wilayah Banten. Nah, di tahun 1526 ini wilayah Banten itu menjadi wilayah dari kekuasaan Kesultanan Cirebon yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian setelah Cirebon menguasai Banten, kemudian Demak dan juga Cirebon juga menguasai Jayakarta, ya kan, di tahun 1527, dan akhirnya di tahun 1530 Cirebon menguasai wilayah Lampung ya, wilayah di bagian Sumatera Selatan. Nah, setelah Cirebon menguasai Lampung, kemudian wilayah Lampung ini diberikan kepada siapa nih? Diberikan kepada Banten ya kan, karena dianggap Banten ini wilayahnya lebih dekat dengan Lampung dibandingkan Cirebon. Dan pada saat itu ya Banten sendiri ini diperintah oleh yang namanya Maulana Hasanuddin ya kan, Maulana Hasanuddin. Nah, ya Maulana Hasanuddin ini adalah anak dari sultan pertama dari Kesultanan Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati ya, dan Maulana Hasanuddin sendiri diangkat sebagai penguasa di wilayah Banten ya sejak dikuasainya Banten di tahun 1526. Nih, jadi di tahun 1526 Maulana Hasanuddin itu udah dijadiin penguasa di Banten, walaupun statusnya Maulana Hasanuddin itu bukan sultan ya, tapi dia hanya menjadi penguasa, dan di tahun 1530 dia diberikan wilayah kekuasaan di daerah Lampung. Dan juga yang perlu kita ketahui bahwa setelah Jayakarta ini dikuasai oleh pasukan Demak Cirebon, Jayakarta masuk juga ke dalam wilayah administrasi dari Banten itu sendiri. Ya, dengan menguasai wilayah yang cukup banyak seperti itu, ya akhirnya Banten ini menjadi salah satu kekuatan politik yang bisa diperhitungkan. Bagaimana tidak, dengan menguasai Lampung artinya Banten menguasai yang namanya lumbung daerah penghasil lada ya kan. Kemudian dengan menguasainya Jayakarta dan juga dengan menguasai Banten, artinya Banten itu memiliki dua pelabuhan yang bisa dibilang berpengaruh ya, dan juga pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang di Pulau Jawa. Nah, kemudian ternyata Maulana Hasanuddin sendiri baru dinobatkan sebagai sultan di Banten itu di tahun 1555. Oke, ini maaf ya, ini harusnya 1555 sebagai Sultan Banten yang pertama tentunya. Nah, ini juga menimbulkan perbedaan pendapat ya. Jadi ada beberapa sejarawan yang bilang kalau sebenarnya pendiri dari Kesultanan Banten ini adalah Sunan Gunung Jati. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menguasai Banten nih di tahun 1526, kemudian dia juga orang yang menguasai wilayah Lampung di tahun 1530, dan kemudian dia juga orang yang mengangkat ya Maulana Hasanuddin menjadi Sultan Banten di tahun 1555 seperti itu. Tapi ada juga yang bilang bahwa Banten itu didirikan oleh Maulana Hasanuddin karena memang dia penguasa awalnya di sana, terlepas dari dia diberikan kekuasaan oleh ayahnya seperti itu. Selama pemerintahan Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten semakin berpengaruh di wilayah Jawa bagian barat sampai pada akhirnya kekuasaan Maulana Hasanuddin harus dilanjutkan oleh anaknya. Nah, jadi Maulana Hasanuddin menurunkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Nah, kemudian Maulana Yusuf di tahun 1579 ya, dia mengalahkan atau dia menaklukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, jadi setelah dikuasainya Jayakarta
di tahun 1527 Sunda Pajajaran itu belum kalah, mereka masih punya raja. Sampai pada akhirnya di tahun 1579 Maulana Yusuf benar-benar mengalahkan kekuasaan Sunda Pajajaran yang pada saat itu sudah terhimpit di pedalaman wilayah Jawa Barat seperti itu. Dari sini kasih masukan, tolong masukan bukan yang bersifat provokatif atau subjektif. Bab seperti ini yang paling menguasai adalah ranah ulama dan sejarawan. Masyarakat Indonesia yang tidak punya kapasitas lebih dalam konteks ini harap introspeksi diri. Kita ini punya kemampuan tidak untuk menyampaikan bentuk informasi sejarah. Informasi sejarah ini bukan kita baca koran ya ikhwani. Informasi sejarah ini mesti lebih teliti, bahkan sejarah itu harus lebih teliti dan lebih serius. Artinya jangan diungkap menjadi satu kesimpulan. Saya juga sangat menyalahkan ketika ada tokoh ulama membawa institusi, terlebih institusinya terbesar di Indonesia, bercerita dan berkoar-koar di mana-mana terkait menyalahkan satu klan. Ini waduh, secara publish atau media ini sangat berbahaya dampaknya. Kami tahu karena kami ini praktisi media yang memiliki hubungan erat dengan para pemilik media yang ada di Indonesia. Jadi ini bukan sembarangan informasi yang kami kasih dan kami sampaikan, bahwa banyak fitnah-fitnah dalam konteks sisipan sejarah di semua negara, bukan saja di Nusantara atau di Indonesia. Semua negara seperti itu karena ujungnya adalah kepentingan untuk menguasai suatu wilayah. Artinya kami tidak akan berhenti sampai di sini, tapi tolong para penyimak, para pendengar, teliti dari mana mulai fitnah ini terjadi dan siapa pelakunya. Artinya ini butuh pembahasan yang sangat panjang. Jadi jika ingin komentar, harap jangan provokatif, beri kami data yang insya Allah kami akan cross check ulang seandainya data itu benar-benar menjadi rujukan dari ulama dan sejarawan dan juga saksi dari para orang-orang yang dituduhkan. Jangan kita asal ucap, bicara, siaran langsung, podcast. Ini channel-channel yang membawa atas nama TV, channel apa, atau bawa atas nama Nusantara, Cinta NKRI. Ini yang mana Cinta NKRI? Jadi yang mana? Orang awam ini bingung. Jangan sampai ini terjadi. Ini harus ditelaah dengan sangat detil dan rapi. Kalau kita sembarangan seperti ini, masalah besar gitu. Akan berbenturan secara fisik bisa jadi, dan itu kita tidak ingin harapkan. Jadi tolong teliti. Kita ini punya musuh yang sama, tapi kita bersinggungan, berbenturan oleh saudara dan kerabat kita sendiri. Itu satu hal yang aneh. Kalau kita tahu musuh kita bersama adalah kezoliman yang nyata, itu kita harus satu tujuan, jangan sampai terpecah belah. Jadi ini harus diteliti dari mulai detik-detik kapan sejarah ini terjadi. Jadi kami akan teruskan keterangan dari saudara kita. Pemerintahan Maulana Yusuf, kita berlanjut kepada pemerintahan cucu dari Maulana Yusuf yang bernama Pangeran Ratu. Nah, jadi ini bukan anaknya, tapi ini adalah cucunya. Jadi setelah Maulana Yusuf sendiri,
ada kekuasaan sultan yang lain yang tidak saya ceritakan, dan kemudian kita masuk ke sultan yang bernama Pangeran Ratu yang memerintah dari tahun 1596 sampai dengan 1647. Nah, kalau kita lihat dari jangka waktu pemerintahan Pangeran Ratu ini, kurang lebih selama masa pemerintahannya, Pangeran Ratu ini mengalami beberapa peristiwa. Antara lain adalah kedatangan apa nih? Ya, kedatangan armada laut Belanda, ya kan, armada laut Belanda Banten, ke Banten, ya, yang terjadi di tahun 1596 seperti itu, ya. Selama pemerintahannya Pangeran Ratu juga pasti mengalami munculnya apa nih? Munculnya perusahaan dagang milik dari negara Eropa, ya kan? Itu pasti, ya, seperti itu. Nah, kurang lebih selama masa pemerintahan Pangeran Ratu ini ada beberapa peristiwa yang menarik, ya, di antaranya sejak Belanda datang ke Banten di tahun 1596, ya, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kita tulis di sini boleh, Cornelis de Houtman, ya. Di sini Belanda menjalin kontak yang pertama dengan orang-orang Banten, dan kemudian, ya, beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1602, ya, 1602, yang namanya Belanda itu mendirikan perusahaan dagang yang dikenal dengan nama VOC atau Vereniging Oost-Indische Company, seperti itu. Nah, kemudian di tahun 1603 yang namanya VOC, ya, si VOC ini diizinkan apa nih? Diizinkan untuk dagang, ya, diizinkan dagang di Banten. Nah, jadi memang yang namanya penguasa Banten saat itu sangat terbuka sekali dengan beberapa perusahaan asing yang ada di wilayah Nusantara. Mau itu VOC, mau itu perusahaan Inggris, mau itu perusahaan Portugis, mereka sangat terbuka sekali. Nah, kemudian, ya, VOC semakin lama nih dia berdagang di Nusantara sampai pada akhirnya di tahun 1610, ya, VOC ini punya ibu kota, ya. Di mana ibu kotanya? VOC kemudian beribu kota di kota yang namanya Ambon, ya, di tahun 1610. Nah, baru di tahun 1619, ya, VOC memutuskan untuk pindah ibu kota mereka dari kota Ambon ke kota Batavia. Nah, ke kota Batavia. Nah, nanti kita akan ceritakan nih bagaimana perjalanan VOC dari Ambon menuju Batavia. Ternyata sebelum VOC bisa menguasai Batavia, ya, ternyata Pangeran Ratu ini, penguasa Banten saat itu, dia sudah menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan perusahaan perdagangan dari Inggris yang dinamakan sebagai EIC. Jadi kerajaan Banten di tahun-tahun tertentu itu sudah bekerja sama dengan banyak pihak asing, bukan di era sekarang aja. Artinya kerajaan-kerajaan saat itu maupun Banten atau yang lain itu sudah bukan sengaja bekerja sama, tapi mereka yang datang. Bisa jadi mereka yang memaksa para pribumi di Indonesia ini, di Nusantara ini, dan ini udah terperinci dari tahun ke tahunnya, bahwa VOC atau EIC itu sudah memasuki kerajaan-kerajaan tertentu yang memang mereka ini, jadi gini, VOC ini punya cerita dan beberapa data juga ketika ada peperangan salib itu mencar kemana-mana, dan dia ibaratnya mensweeping semua wilayah yang ada di dunia ini. Artinya traumatik mereka dengan perang salib itu bukan sebuah omongan kosong, itu sampai hari ini mereka itu terus ingin memenangi dan menguasai dimanapun negara Muslim itu berkuasa. Pada saat ini sudah terjadi seperti itu. VOC ini orang-orang yang punya, ibaratnya yang punya kepentingan dagang atau kepentingan strategi geopolitik yang luar biasa, sangat
luas gitu. Ya tidak bisa mereka ini untuk menerima negara-negara Islam ini berkuasa, itu mereka tidak menginginkan. Makanya apapun segala bentuk tujuan untuk menghancurkan kerajaan, kesultanan, republik atau apa, sampai sekarang pun mereka tidak akan pernah bisa leluasa untuk memberikan kewenangan kepada umat muslim. Nah, dan ini harus difahamin. Makanya kita kadang-kadang, kita bukannya umat Islam itu tidak toleransi dengan non muslim atau berbagai keturunan ras yang lainnya, kita bukan tidak toleransi. Tapi siapa yang nggak toleransi pada zaman ini aja? Pada zaman ini siapa yang tidak toleransi? Amerika, Israel, yang merasa dia paling toleransi. Pada akhirnya siapa yang paling toleransi saat ini? Kita harus buktikan secara sejarah konkret. Jangan kita melancarkan kepentingan Zionis yang sudah merasuk ke semua elemen, itu seenaknya aja kita kasih informasi publik yang padahal informasi itu punya kepentingan Zionis. Hati-hati ya ikhwani, ini perang media, perang urat saraf, dan perang fisik pada zaman ini. Pengkerdilan Ba'alawi ini masuk agenda mereka, dan itu bisa dibuktikan secara gamblang dan secara terbuka saat ini. Artinya orang-orang yang menyudutkan satu ras keagamaan untuk mengkerdilkan sosok yang berpengaruh di bidang agama, itu masuk dalam agenda Zionisme ikhwani. Itu sangat bisa dibuktikan. Artinya jangan sampai kena framing sejarah. Kita berabad-abad ditipu, ya sekarang jangan maulah ditipu. Kita ini harus punya objektivitas sejarah. Kalau VOC punya tabiat mengadu domba, punya tabiat menguasai wilayah dengan cara tidak manusiawi, kita harus paham di sini siapa yang berkepentingan. Sejak zaman berabad-abad seperti ini loh. Jangan saat ini aja. Ini lihat. Dari sini kan keterangan jelas. Ada beberapa keterangan mereka menduduki sebuah wilayah, menguasai sebuah wilayah dengan cara mereka. Dari zaman berabad-abad lamanya ini nggak ada yang dari klan Ba'alawi merusak masyarakat dengan kekejian, dengan kezoliman. Ini bukan karena kami orang yang membela satu klan, enggak. Ini secara objektif aja dari kacamata media dan data. Ini jangan sampai kalian, wahai umat muslim khususnya, terkontaminasi dengan instrumen adu domba seperti ini. Ini tidak fair namanya. Kalian bakal kena framing yang tidak sehat kalau seandainya tidak teliti dalam hal ini. Fahami tayangan ini bukan menyudutkan satu kelompok atau satu penuduh, akan tapi menyadarkan bahwa dia itu sudah masuk dalam agenda penting internasional untuk merusak sendi-sendi umat Islam. Fahami, ini sebagai kacamata media, kami sangat peduli dalam konteks sejarah yang clear, bersih. Lihat mana yang paling zolim secara urutan sejarah dari ratusan tahun lamanya. Kami lanjutkan tayangan ini. Nah, perusahaan EIC sendiri merupakan perusahaan dagang dari Inggris yang berpusat di India ya, atau di Kalkuta, India, bagian barat. Nah, tapi waktu itu EIC sendiri punya kantor dagang di Batavia, dan nanti akhirnya bersaing nih antara EIC, perusahaan dari Inggris, dengan perusahaan
VOC milik Belanda seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti ya kisah ini harus berakhir dengan kekalahan Kesultanan Banten beserta EIC yang dikalahkan oleh pasukan dari VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon-Koon. Berkuasanya VOC di Batavia ini mulai mengancam keberadaan dari Kesultanan Banten. Bahkan nanti pada masa pemerintahan selanjutnya, pemerintahan cucu dari Pangeran Ratu yaitu Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah di tahun 1651 sampai 1683. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, ini VOC udah mulai membuat onar di dalam Kesultanan Banten itu sendiri. Bahkan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, beliau ini harus jatuh dari kekuasaannya karena beliau berkonflik ya kan dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Haji ya. Jadi pada saat itu nih ada konflik ya di internal dari Kesultanan Banten di mana ya Sultan Ageng Tirtayasa harus melawan putra kandungnya sendiri yang bernama Sultan Haji, yang pada saat itu Sultan Haji ini ya di backup nih atau di backing ya kan, di backing atau di backup sama si VOC. Tim redaksi akan menjelaskan dalam konteks yang sifatnya netral. Tapi inilah kelicikan VOC zaman itu. Mereka ini selalu merusak rumah tangga, selalu merusak keharmonisan atau kekuatan yang menjadi kerukunan di semua kesultanan. Ini harus difahami, dan VOC ini bukan klan Ba'alawi ya ikhwani. Apalagi yang dituduhkan penuduh ini, apakah Syarifah Ratu Fatimah dan Syarifah Ratu Fatimah ini dia anaknya siapa? Kita harus perjelas dulu. Yang kami tahu datanya, orang tuanya ini cukup beragama. Bagaimana mungkin dia punya sifat licik untuk mementingkan kepentingannya pribadi dalam konteks penguasaan wilayah atau kekuasaan? Setahu saya klan Ba'alawi itu nggak diajarkan seperti itu. Sekalipun dipinang oleh raja yang sifatnya memiliki kekuatan di kerajaan Banten, ini perlu kita gali lagi, saudara. Ini perlu kita gali lagi dan harus secara objektif. Kalau kalian ingin menyudutkan satu klan, itu bahaya. Karena kalian nggak akan pernah dapat sejarah yang netral dan baik. Sesama anak bangsa itu tidak akan pernah dapat kalau begini caranya, dan ini tidak bagus untuk keharmonisan masyarakat kita ke depannya. Jadi di era-era seperti ini, mulai dari Sultan Ageng Tirtayasa versus Sultan Haji atau dengan data lainnya, ini data yang sifatnya punya rujukan atau tidak, itu kita harus uji. Tapi kalau mereka terkontaminasi oleh VOC, itu sangat sudah teruji. Artinya VOC ini memang punya nilai daya rusak ke kerajaan kita ini luar biasa. Jadi harus menyudutkannya itu informasi dengan adil. Jangan menyudutkan kita. Apalagi gini ya. Dalam konteks ini, kita ini sesama anak bangsa udah saling bantu, saling harmoni, saling berhubungan baik, saling membantu dari abad ke abad. Terus hanya untuk kepentingan satu kelompok saat ini nih, saya tahu yang punya backup isu ini itu siapa, kami redaksi tahu tapi nggak bisa kami publish gitu. Karena ini bahaya betul kalau seandainya orang-orang seperti ini memberikan isu ini untuk menjadikan efek yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat dibenturkan dengan isu seperti ini ya. Kalau kalian para petinggi-petinggi itu, para pejabat-pejabat itu mau rusak ya rusak aja. Mau ditutup dengan isu apapun gitu. Jangan menzolimi satu klan atau satu sejarah, atau menutup dengan tujuan mengangkat sejarahnya sendiri, tapi menjatuhkan sejarah orang, itu tidak baik ya ikhwan.
Gak boleh seperti itu. Ini harus dinetralkan. Dan Ratu Fatimah Banten ini yang kami teliti dan suatu saat kami akan publish kalau sudah terangkum, Ratu Fatimah ini mulai dirusak sejarahnya di 1983. Itu ada satu buku dan saya nggak bisa publish lebih dulu karena harus diteliti lebih dulu. Ini buku siapa yang ngarang dan buku ini punya tujuan apa, kita harus teliti dulu. Inilah informasi ya ikhwan. Jangan sembarangan kita asal ngucap bahwa kita dapat dari web ini, media apa? Sebutkan media apa yang kalian mau sebutkan. Kompas, Kompas lahir tahun berapa? Mana lagi? Historia, Historia lahir tahun berapa? Kita akan buktikan pada saat kelanjutan informasi-informasi ini seperti apa. Kalau mereka media yang kredibel tidak punya kepentingan, mereka juga akan buktikan apa benar Ratu Syarifah Fatimah ini begitu liciknya dengan niat yang busuk dalam konteks merebutkan kekuasaan. Yang lebih fatalnya lagi ada sebuah data, fitnah Syarifah Ratu Fatimah ini menikah dengan mantan suaminya, menikah dengan VOC. Bagaimana ceritanya? Dia menikah dengan VOC, orang anaknya bernama Abdullah, dan itu sudah kami tanyakan sama beberapa orang-orang yang di sekitar kepemerintahan Banten dan sejarawan yang kami tanyakan bagaimana mungkin, analoginya bagaimana gitu. Kalau dia menikah dengan VOC, mantan suaminya VOC, sedangkan anaknya namanya Abdullah, ini kan rancu sekali gitu. Bahkan yang kami dengar adalah ya itu tadi, suaminya adalah masih satu klan dan orang tua Syarifah Fatimah ini adalah orang tua yang baik. Bagaimana mungkin mencetak anak tuh menjadi licik seperti ini? Bagaimana mungkin? Kalian harus cerdas, mencerna sejarah dengan baik. Kalau memang cerita ini sudah turun-menurun, ya inilah framing sejarah yang busuk yang diciptakan oleh VOC. Kalian harus salahin itu orang-orang yang sudah menciptakan sejarah busuk seperti ini. Toh buktinya Syarifah Fatimah diasingkan, Kiai Tapa juga diasingkan. Bagaimana mungkin mereka itu berdua ribut? Artinya ini semua upaya delegasi VOC yang ingin membuat kekisruhan di Nusantara. Titik. Itu yang mesti kita pahamin. Adapun sejarah-sejarah yang harus kita buktikan seperti ini mesti perjelas. Ada ulama, contoh ulama ini yang di channel-channel ini banyak sekali. Kalian bisa cari sendiri. Bagaimana dahsyatnya memberikan fitnah satu sosok yang pernah berperan sebagai Kesultanan Banten ini, membuat fitnah seperti ini tuh saya heran gitu. Yang apalagi mereka itu udah disebut ustadz, kiai atau apa gitu. Kalau mereka merujuk seperti ini, sekarang ini lagi musim mencari data sezaman. Saya minta bukti fitnah Syarifah Ratu Fatimah ini, data sezamannya mana? Ada nggak buktinya? Manuskripnya ada nggak gitu? Bukti konkret kalau dia itu apa namanya, sebagai antek-antek VOC itu bukti konkretnya mana gitu. Sekalipun punya kekerabatan, itu versi yang kami dapat adalah cuman yang bersifat bentuk perdagangan seperti yang dijelaskan di depan. Yang kita jelaskan di depan ini melalui keterangan sahabat kita ini, bahwa VOC ini membuat perdagangan di kerajaan kita. Artinya mereka ini memang punya niat penguasaan lah, intinya penguasaan wilayah. Makanya mohon dicerna dengan baik per episodenya. Kami akan perjelas bagaimana membentuk informasi lebih sangat teliti, tidak asal ngucap di podcast atau segala macam. Jangan, ini masalah sejarah panjang, saudara.
terutama saudara-saudara saya yang sudah banyak mengucap kesalahan data di podcast-podcast, channel-channel, bertaubatlah kepada Allah. Ayo kita sama-sama bertaubat. Ini bahaya betul kalau sampai dicerna oleh anak-anak kita. Jangan kita terprovokasi dengan isu framing sejarah yang sifatnya hanya punya kepentingan. VOC udah kelihatan nih detil sejarahnya dari mana mereka berbuat ketidakadilan kepada semua elemen kesultanan atau sendi-sendi keharmonisan umat Islam pada zaman itu. Mereka udah mulai banyak data yang seperti ini. Kenapa kita harus bingung memisahkan antara Balawi atau bukan? Itu nggak perlu. Biarlah mereka masing-masing menentukan hidup mereka masing-masing, dan mereka bersama-sama memajukan sesama anak bangsa dengan tidak saling menjatuhkan. Itu yang benar. Dan kalian jangan terpancing dengan isu seperti ini. Isu-isu seperti ini adalah isu musiman hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak menyukai keharmonisan umat Islam. Kita lanjutkan dengan data yang diterangkan sahabat kita. Pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa kalah dalam peperangan ini dan Sultan Haji naik menjadi sultan di Kesultanan Banten, seperti itu. Nah, sejak Sultan Haji berkuasa, yang namanya Kesultanan Banten sudah tidak bisa kita katakan sebagai kesultanan yang independen. Ya, karena VOC ada di balik Sultan Haji, dan VOC lah orang yang membisiki Sultan Haji. Ya, VOC juga yang berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh Sultan Haji, seperti itu. Sampai pada akhirnya riwayat dari Kesultanan Banten sendiri yaitu mulai memudar, dan pada akhirnya di tahun 1813 secara resmi Kesultanan Banten ya dihapuskan oleh pemerintah kolonial di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles, seperti itu. Nah, jadi nih kenapa kok pemerintah Banten bisa dihapuskan? Jadi sebelum dihapuskannya Kesultanan Banten oleh Thomas Stamford Raffles, ya di tahun-tahun sebelumnya Kesultanan Banten ini pernah berkonflik dengan Gubernur Jenderal yang menjabat pada saat itu, yaitu Herman Willem Daendels. Nah, kemudian Daendels sendiri ya pernah menghancurkan keraton dari Kesultanan Banten, bahkan dia menculik dan juga mengasingkan Sultan Banten pada saat itu. Ya, memang pada saat itu Daendels sudah menghancurkan yang namanya Kesultanan Banten. Ya, hanya saja berdasarkan hukum yang berlaku, Kesultanan Banten baru secara resmi dihapuskan itu di bawah pimpinan dari Thomas Stamford Raffles di tahun 1813. Dan nah, pemirsa, disinilah titiknya mulai fitnah Syarifah Ratu Fatimah Banten dibentuk. Di sini terlihat kurun waktu 1683. Fitnah Ratu Syarifah Fatimah itu di antara kurun 1683 sampai 1750. Ini kan jangka waktu yang amat panjang dan perlu dengan cerita luas dan panjang terkait Banten ini. Ini jangan dulu kita saat ini memframing bahwa memberikan judul, terutama saya kritisi sebagai praktisi media, terutama di media-media nasional. Tolong kalian revisi judul-judul kalian, karena kalian tidak pernah temui yang saya tanya kepada keluarga-keluarga klan yang satu turunan dengan Ratu Fatimah ini. Saya tanya, mereka itu nggak pernah di cross check oleh kalian, dan itu sangat fatal betul kalian melakukan hal seperti itu dan langsung terpublish di media-media kalian. Itu bahaya. Kalian nggak boleh menjadi contoh media yang memperburuk keadaan atau suasana yang udah makin buruk nih negara kita. Kalau kita saat ini seperti ini, kita nggak akan menjadi bangsa yang baik, khususnya media, baik YouTube channel ataupun media-media nasional. Kalian ini sumbangsih informasi terbaik zaman ini, tapi kalian bisa menjadi sumbangsih terburuk dan terjahat di zaman ini. Itulah framing-framing seperti ini, kalian mesti klarifikasi. Sebelum menuduh Syarifah Ratu Fatimah Banten ini betul-betul seorang
pengkhianat yang bekerja sama dengan VOC. Bekerja sama dalam konteks dagang itu tidak dilarang dengan agama. Jadi itu tidak boleh kalian mencap sebagai pengkhianat NKRI, nggak boleh. Sedangkan di zaman Sultan Ageng Tirtayasa sudah ada juga. Dia pribumi dan bekerja sama dengan VOC. Nggak boleh kita melakukan framing bahwa keluarga Tirtayasa ini juga pengkhianat VOC. Nggak boleh. Kita harus fair. Nggak boleh menyudutkan satu klan. Kalau kalian itu melihat seseorang yang bersifat negatif, terus kalian menuduh klan yang lain itu negatif, ya nggak bisa begitu. Artinya ras keagamaan yang sudah menjadi satu di NKRI ini nggak boleh dipecah atas dasar ketidaksukaan. Itu tidak boleh. Secara media juga tidak boleh memframing. Dan sekarang media ada di jari masing-masing. Dan hati-hati berkaitan dengan publish sejarah atau informasi sejarah yang belum terverifikasi dan belum diklarifikasi oleh orang-orang yang bersangkutan. Cukup sekian dari kami. Kami akan lanjutkan segala bentuk sejarah yang sifatnya sangat bermanfaat untuk umat. Mohon penuduh dan juga yang merasa dituduh, kita harus menahan diri. Kalau tidak, negara ini makin babak belur dengan informasi-informasi yang tidak jelas alurnya dan tidak jelas bentuk informasinya. Jadi menurut kami sekian dulu. Kita akan lanjutkan. Mohon isi kolom komentar kalau seandainya kalian punya masukan detail dan terverifikasi. Saya nggak mau masukan atau data dari blog-blog yang tidak jelas konfirmasinya, namun merasa sudah bisa menyimpulkan. Jadi mohon kirim ke komentar kami. Jadi kami akan gali lagi kepada tim-tim yang ada di redaksi kami. Insya Allah informasi ini untuk sedikit mencerahkan sejarah yang sifatnya bermanfaat untuk bangsa dan negara. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.